Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang terhormat Rektor Unzah yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang terhormat Bapak Kaprodi yakni Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tak lupa pula yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Ibu Nur Fitri Amalia MPD, dan kepada teman-teman seperjuangan. Pada tugas video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI semester 4 kelas B. Karena waktu terus berjalan, selanjutnya enjoy to my video. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pentingnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Pentingnya kurikulum pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai pedoman utama dalam mengarahkan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dari segi alasan terkait pentingnya kurikulum pendidikan di Indonesia, kurikulum diperlukan untuk memberikan arah yang jelas dalam kegiatan pendidikan, baik bagi guru maupun peserta didik. Nah, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara terencana, sistematis, dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tanpa kurikulum, pendidikan akan berjalan tanpa arah dan sulit mencapai hasil yang optimal. Nah, dilihat dari aspek kebutuhan, kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan nyata. Nah, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan dapat bersaing di masa depan. Nah, dilihat dari sisi masyarakat, kurikulum berperan penting dalam menyiapkan individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan sosialnya. Nah, kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai budaya, norma, dan karakter bangsa Indonesia, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, akan tetapi juga memiliki kepribadian yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Sementara itu, dalam konteks perkembangan zaman, kurikulum harus selalu diperbarui agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan era digital menuntut adanya pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, kurikulum yang adaptif sangat penting agar peserta didik mampu menghadapi tantangan global dan perubahan yang terus berlangsung. Nah, dengan demikian, kurikulum pendidikan di Indonesia sangat penting karena mampu mengintegrasikan alasan pendidikan, kebutuhan peserta didik, tujuan masyarakat, serta perkembangan zaman dalam satu sistem yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu analisis teori landasan dan prinsip perkembangan kurikulum. Landasan yang pertama yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum berfokus pada karakteristik peserta didik serta proses belajar yang dialami. Nah, kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan bagaimana siswa berpikir, berkembang, dan menyerap informasi. Secara teoritis, landasan ini mencangkup dua aspek utama yaitu psikologi perkembangan, yaitu menjelaskan tahapan perkembangan peserta didik yang meliputi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu psikologi belajar, yaitu menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Nah, tanpa landasan psikologis, kurikulum berisiko tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya nih, materi yang terlalu abstrak pada usia dini akan menghambat pemahaman. Nah, oleh karena itu, kurikulum modern cenderung menggunakan pendekatan student-centered learning, diferensiasi pembelajaran, dan pembelajaran aktif. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis merupakan dasar nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang menjadi arah pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat yang memengaruhi kurikulum. Yang pertama yaitu esensialisme, yaitu menekankan penguasaan pengetahuan inti, yaitu basic skill. Dan yang kedua yaitu progresivisme, yaitu menekankan pengalaman belajar dan perkembangan individu. Yang ketiga yaitu rekonstruksionisme, yaitu pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Di Indonesia, landasan filosofis utama adalah Pancasila yang menjiwai tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, landasan filosofis menentukan arah kurikulum, baik dalam tujuan, isi, maupun metode pembelajaran. Misalnya nih, jika berlandaskan progresivisme, maka pembelajaran akan bersifat aktif dan berbasis pengalaman. Nah, tanpa landasan filosofis yang kuat, kurikulum akan kehilangan orientasi, nilai, dan cenderung tidak konsisten. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan, perkembangan, dan dinamika masyarakat. Nah, pendidikan tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sistem
sistem sosial. Nah, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan sosial dan dunia kerja, serta mengakomodasi perubahan sosial seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, kurikulum yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat akan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi realitas sosial. Oleh karena itu, kurikulum harus adaptif terhadap perubahan seperti integrasi literasi digital, keterampilan abad 21, serta pendidikan karakter. Yang keempat yaitu landasan budaya. Landasan budaya menekankan bahwa kurikulum harus berakar pada nilai, norma, dan tradisi budaya masyarakat. Nah, pendidikan itu berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya sekaligus pengembangan budaya. Nah, aspek penting dalam landasan budaya yang pertama yaitu pelestarian kearifan lokal, yang kedua yaitu penguatan identitas nasional, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya. Nah, di tengah arus globalisasi, kurikulum berperan sebagai filter budaya. Kurikulum itu tidak hanya mengadopsi ilmu pengetahuan modern, akan tetapi juga harus menjaga jati diri bangsa. Misalnya nih, integrasi muatan lokal dalam pembelajaran menjadi bentuk nyata penerapan landasan budaya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum merupakan pedoman operasional agar kurikulum dapat disusun dan diterapkan secara optimal. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Nah, kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus lentur dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, karakteristik sekolah, serta perbedaan individu siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum harus berkesinambungan antar jenjang pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau kesenjangan materi. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, yaitu pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, baik dari segi proses maupun hasil. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya baik secara teoritis, akan tetapi juga dapat diterapkan secara nyata. Nah, kurikulum yang tidak fleksibel atau tidak relevan akan sulit diimplementasikan dan tidak berdampak maksimal pada peserta didik. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan peranan dan model kurikulum. Yang pertama yaitu peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum adalah fungsi atau posisi kurikulum dalam sistem pendidikan. Secara umum, peranan kurikulum meliputi peranan konservatif, yaitu kurikulum berfungsi melestarikan nilai, norma, dan budaya masyarakat dari generasi ke generasi. Dan peranan kreatif, yaitu kurikulum mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menciptakan hal baru sesuai perkembangan zaman. Serta peranan kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum berfungsi menyeleksi serta mengevaluasi nilai-nilai lama agar tetap relevan atau diperbarui. Yang kedua yaitu model kurikulum. Model kurikulum adalah pola atau pendekatan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Ada beberapa model. Yang pertama, model rasional atau yang biasa disebut Taylor model, yaitu menekankan tujuan pendidikan sebagai dasar utama lalu menentukan isi, metode, dan evaluasi. Yang kedua yaitu model interaksi atau biasa disebut Taba model, yaitu bersifat deduktif, dimulai dari kebutuhan di lapangan atau guru, lalu dipertimbangkan menjadi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu model proses atau yang biasa disebut proses model, yaitu menekankan proses belajar bukan hanya hasil atau tujuan akhir. Nah, dan jika model pengembangan dikaitkan dengan peranannya yaitu model Taylor, yaitu peranan konservatif dan evaluatif karena berfokus pada tujuan yang jelas dan terstruktur. Nah, model ini cocok untuk menjaga standar pendidikan dan mengontrol hasil belajar. Yang kedua yaitu model Taba, yaitu peranan kreatif karena berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Nah, model ini mendorong inovatif dan pengembangan sesuai kondisi siswa. Dan yang ketiga yaitu model Sandhouse, yaitu peranan kritis dan kreatif karena menekankan proses dan refleksi. Nah, model ini memungkinkan peserta didik berpikir kritis dan guru mengembangkan pembelajaran secara fleksibel. Untuk pembahasan yang keempat yaitu menguraikan perbedaan kurikulum KBK dan kurikulum KTSP. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu kurikulum yang menekankan pada pencapaian kompetensi siswa yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa tetapi pengaturannya masih cukup terpusat dari pemerintah. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu pengembangan dari KBK yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan lokal. Nah, sehingga lebih fleksibel dan kontekstual.
Selanjutnya, ciri khas kurikulum KBK. Yang pertama yaitu berorientasi pada pencapaian kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan student-centered learning. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis hasil belajar atau output dan kompetensi. Yang keempat yaitu guru mulai berperan sebagai fasilitator, bukan hanya menyampai materi. Dan yang terakhir yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah ditentukan secara nasional. Sedangkan ciri khas kurikulum KTSP yaitu yang pertama, kurikulum disusun oleh masing-masing sekolah berdasarkan standar nasional. Yang kedua yaitu memberikan otonomi kepada sekolah dan juga guru. Yang ketiga yaitu memperhatikan kondisi lokal, potensi daerah dan kebutuhan siswa, serta tetap berbasis kompetensi akan tetapi lebih fleksibel dalam pengembangannya. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum KBK. Yang pertama yaitu menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam berbagai aspek. Yang kedua yaitu menyiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan. Sedangkan tujuan kurikulum KTSP yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang kontekstual. Dan yang terakhir yaitu mengakomodasi keberagaman daerah di Indonesia. Selanjutnya yaitu kendala yang terjadi pada kurikulum KBK. Yang pertama yaitu guru belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua yaitu keterbatasan pelatihan dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi dianggap lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana belum mendukung secara optimal. Sedangkan kendala yang terjadi pada kurikulum KTSP yang pertama yaitu tidak semua guru mampu menyusun kurikulum secara mandiri. Yang kedua yaitu kualitas kurikulum antar sekolah menjadi tidak merata. Yang ketiga yaitu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi menjadi lebih kompleks. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu ciri khas. Ciri khas kurikulum 2013 yaitu berbasis kompetensi dan karakter, menggunakan pendekatan saintifik, struktur pembelajaran cukup terpusat, dan penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan ciri khas kurikulum Merdeka yaitu lebih fleksibel dan sederhana, fokus pada materi esensial, pembelajaran berbasis proyek, dan guru lebih merdeka dalam mengajar. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan kurikulum 2013 yaitu mengembangkan peserta didik yang berkarakter dan kompeten, menyeimbangkan hard skill dan soft skill, dan membentuk siswa aktif dan ilmiah. Sedangkan tujuan kurikulum Merdeka yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, mendorong pembelajaran yang sesuai minat dan kebutuhan siswa, dan meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar. Yang ketiga yaitu kendala yang terjadi. Kendala yang terjadi pada kurikulum 2013 yaitu administrasi guru cukup kompleks, pembelajaran cenderung kaku mengikuti prosedur, penilaian dianggap rumit, dan tidak semua guru memahami pendekatan saintifik. Sedangkan kendala yang terjadi pada kurikulum Merdeka yaitu tidak semua guru siap dengan perubahan, membutuhkan kreativitas dan kemandirian tinggi dari guru, sarana belum merata, dan juga perbedaan pemahaman antar sekolah. Kesimpulannya, kurikulum 2013 yaitu lebih terstruktur dan terstandar, akan tetapi cenderung kaku. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, akan tetapi menuntut kesiapan guru dan fasilitas yang memadai. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Sebelumnya, jika ada tutur kata yang salah dan kurangnya penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Laili, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.